Pak Ganjar ini kan kemarin dideklarasikan sebelum Lebaran, tepat sebelum Lebaran ya Pak ya. Yang mana sekarang beliau dideklarasikan ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, dari sebelum dideklarasikan beliau udah sering lari-lari nih Pak, lari-lari ke antar kota. Tapi setelah dideklarasikan semakin gencar lagi Pak, agenda lari-lari beliau di berbagai daerah. Bahkan kami sempat lihat itu di website Borobudur Marathon itu ada agenda friendship run, dimana itu dilaksanakan di Makassar, Medan. Nah kan itu kan di berbagai kota itu Pak. Dengan lari-lari meninggalkan warganya gitu Pak, untuk sepertinya itu untuk kepentingan pribadi kan ya, masuk agenda pemilu beliau. Gimana Pak menurut Bapak menanggapi hal itu? Ya, ini resiko setiap penyelenggaraan pemilu. Menurut saya yang perlu disalahkan justru KPU-nya. Oh, justru KPU-nya. Iya. Jadi kalau ini coba saya balik cara berpikirnya ya. Kenapa di KPU-nya? KPU sudah menetapkan tahapan pemilu itu sejak 14 Juni 2022. Peserta pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Agustus. Kemudian partai-partai politik karena ini dalam tahapan kan sudah berjalan nih, sudah berjalan setengah tahun lebih lah pemilu. Baik pileg maupun pilpres. Tetapi kenapa pendaftaran dan kampanyenya itu menunggu November gitu. Oktober, November 2023. Karena ini dipatok, disepakati di Komisi 2 kampanye hanya 75 hari. Sekarang bisa bayangkan gimana logikanya partai politik sudah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta pemilu, mau kampanye nggak boleh. Judulnya sosialisasi. Akhirnya KPU dan Bawaslu terjebak sendiri dong. Bahkan akhirnya muncul kesan tidak netral. Ketika Pak Anies yang sudah tidak kepala daerah masuk di masjid dipersoalkan, padahal masuk masjid dia beribadah. Masalah kemudian orang yang mengidolakan berebut nyalami itu pesan lain. Iya betul. Tetapi giliran Pak Ganjar yang kebetulan masih gubernur gitu, gubernur aktif, ke tempat lain di masjid nggak ada yang mempersoalkan, dalam hal ini penyelenggara maksud saya. Begitu juga kita lihat baliho-baliho ada stempelnya, artinya berbayat ya, yang menuliskan bahwa Pak Ganjar Pranowo calon presiden Republik Indonesia itu banyak. Dan Bawaslu juga tidak pernah menegur. Betul. Artinya Pak Ganjar sebenarnya tidak salah karena sudah dideklarasikan oleh partai politik. Yang itu diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, diamanatkan Undang-Undang Kepartean, juga Undang-Undang Pemilu memang mengajukan bahwa sekarang sosialisasi boleh saja. Yang jadi persoalan adalah Pak Ganjar ini harus diperjelas dulu. Dia masih gubernur Jawa Tengah, ini yang jadi masalah. Apakah betul ketika pergi kemana-mana, ini perlu diteliti, ini perlu dicek. Itu betul murni dana pribadi dan partai, atau jangan-jangan ini juga menggunakan fasilitas sebagai gubernur. Nah, itu. Karena jabatan gubernur nggak bisa lepas 24 jam. Jabatan gubernur tidak mengenal tanggal merah, tanggal hitam, atau tanggal biru gitu. Nah, di sini yang mestinya dipersoalkan. Tapi saya yakin Pak Ganjar kan mantan ketua Komisi 2 lah ya. Mestinya tahu gitu. Jadi setiap hari Sabtu, Minggu gitu lah. Karena 5 hari kerja kan. Seolah itu menjadi libur. Padahal ketentuan kalau kampanye libur tidak boleh fasilitas negara. Jabatan itu fasilitas. Iya betul. Ya, jabatan itu fasilitas. Artinya diakui nggak diakui Pak Ganjar menggunakan fasilitas negara. Nah ini yang mestinya teman-teman penyelenggara khususnya Bawaslu menjelaskan. Tidak perlu menyalah-nyalahkan karena sebenarnya dari awal tahapan sudah salah gitu. Tahapan sudah salah. Tahapannya udah salah ya Pak. Pak Anies yang bukan siapa-siapa warga negara biasa malah dipersoalkan. Betul. Yang tidak pernah dipersoalkan oleh KPU Bawaslu itu ketika ada spanduk-spanduk penolakan. Bayangkan orang Indonesia datang ke Indonesia sendiri, daerah lain ada spanduk penolakan. Ini adalah kerawanan pemilu yang mestinya diantisipasi oleh KPU dan Bawaslu. Ya malah cuek kok begitu. Iya, malah itu sepertinya bukan masalah untuk mereka Pak. Betul. Mungkin dia lebih sayang Pak Ganjar dibandingkan Pak Anies gitu aja. Oke. Jadi Bawaslu memang lebih sayang Pak Ganjar. Jadi Pak Anies ini anak tiri mungkin. Iya, mungkin begitulah. Karena kalau kita kayak netral macam-macam, enggak, kami masih berjalan di track netral gitu. Kami masih berjalan dan sebagainya lah. Contoh saja lah. Ketika awal KPU yang periode sekarang dilantik berbicara tentang kemungkinan pemilu 2024
akan proporsional tertutup gitu ya. Karena ada sengketa di MK, orang nggak mempersoalkan. Begitu Prof Denny dapat bocoran, wah ini putusan MK kok bocor itu kan, orang gaduh ini. Ya tadi itu, jadi ada yang lebih sayang ke A tapi tidak sayang ke B gitu lah. Kurang lebih begitu.